Ya, makasih. Ya, mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Ibu Direktur UT Pontianak, ya, Ibu Tati Rajati. Ya, mungkin saya langsung saja Bapak Ibu ya, karena kan Bapak Ibu ini tidak ada yang korektor baru nih, semuanya sama ya. Cuman kan ini memang kewajiban kami ya, karena sudah ISO kan, wajib menyampaikan ini berulang-ulang nih. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat paham sekali ya. Oke, saya masuk aja langsung biar kita cepat selesainya. Oke, di sini ya kita penyamaan persepsi pemeriksaan BJU UAS THI dan UOTAP ya di 2022.2. Oke, pada prinsipnya ini sama ya seperti yang lalu-lalu juga. Yang pasti kita harus menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Yang selanjutnya kalau tentang operasionalnya, ya pasti kita tidak ingin merugikan mahasiswa ya. Lalu hal ini juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID. Ya, walaupun nampaknya sudah sekarang ini sudah longgar ya, tapi masih ada juga ada yang kena COVID nih. Jadi kita masih melakukan pemeriksaan ini secara online. Oke, tadi tentang tidak merugikan mahasiswa juga ya Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus kemarin ya, itu masih ada beberapa kasus yang seperti BJU tidak terlihat ya. Itu tolong nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengoreksi ada BJU-nya tapi tidak bisa terbaca, itu tolong dilaporkan terlebih dahulu kepada PJ grupnya. Biar nanti kita cek apakah memang benar tidak bisa dibaca atau bisa gitu kan. Atau memang di komputer Bapak Ibu yang tidak bisa membacanya. Jadi tolong dikonfirmasi dulu. Kadang kalau kan kami di sini tidak bisa melihat Bapak Ibu ya. Jadi nanti prosesnya panjang jadinya dari Bapak Ibu nanti langsung ke pusat. Habis itu pusat baru menghubungi kami. Oh ternyata BJU-nya bisa dilihat. Jadi korektor harus bolak-balik lagi untuk mengoreksinya. Tadinya sudah menilai ya, sudah mengupload nilai. Akhirnya harus nilai lagi dan upload nilai lagi gitu kan. Jadi sebaiknya jika ada temuan seperti itu ya, BJU tidak bisa terlihat, itu harap dilaporkan dulu kepada PJW-nya biar kita cek. Oh, kalau memang tidak bisa ya silakan dilakukan penilaian apa adanya ya. Oke, selanjutnya ya ini ketentuan korektor ya masih sama seperti yang lalu, dosen, tenaga pendidik minimal S2 atau setara ya, WOTAP minimal dosen atau setara ya. Jadi kita sudah menerapkan para korektor adalah minimal S2 setara dan memang ya di bidangnya ya. Yang selanjutnya keilmuan atau keahlian relevan dengan mata kuliah yang diperiksa, lalu memiliki akses terhadap internet dan mampu memeriksa BJU secara online. Jadi kalau yang ini mungkin ya tidak lagi diragukan lah ya Bapak Ibu, karena juga yang mengoreksi bukan kami nih di Pontianak, tapi dari pusat. Karena juga kita mau mengajukannya bolak-balik juga, kadang diterima, kadang juga ditolak ya. Kalau ditolak ya kita cari ke mata kuliah apa gitu kan. Jadi yang ngoreksinya langsung dari pusat. Yang selanjutnya Bapak Ibu harus bersedia mematuhi ketentuan tentang standar pemeriksaan BJU ya. Baik tentang nilainya, baik tentang waktunya ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu ya untuk tepat waktu ya. Lebih baik lagi 1 hari sebelumnya sudah kelar ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak deg-degan nih sampai di hari terakhir kan ya mungkin hampir 97% ya sudah melaksanakan tugas sebelum akhir ya. Tapi masih ada juga korektor-korektor yang di hari terakhir itu masih mengoreksi. Dan mau hampir jam 12 juga masih kita tunggu gitu ya. Jadi tolong kerjasamanya, bantuannya kalau bisa nilai itu sudah selesai di H1. Jadi kami di hal terakhir itu tinggal mengecek saja jadinya. Jadi kita tidak
lembur lagi malam terakhir itu. Oke, selanjutnya korektor ini ya tadi korektor bukan UT Pontianak yang validasi tapi langsung prodi di fakultas ya. Jadi dari UT Pusat semua yang dari WD3 yang mengoreksi ini atau kaprodinya. Oke, selanjutnya setiap PJU mata kuliah ya untuk UAS THE diperiksa satu korektor masih sama. Sedangkan kalau UOTAP itu diperiksa oleh 2 korektor. Ini juga masih sama, orangnya juga kemungkinan masih sama ya. Ya kalau berkaitan dengan korektor ini ya memang sangat drastis ya turunnya semester ini. Kalau kita paling banyak sekarang ini tidak sampai 80 korektor yang kita gunakan. Kalau semester lalu itu kita menggunakan korektor sekitar 210 korektor. Jadi ada penurunan drastis ya karena tadi COVID sudah mulai berkurang, kita sudah kembali ke asalnya lagi nih, sudah 80% sudah kembali ya secara tatap muka ujiannya. Kalau untuk THE ini hanya untuk beberapa mata kuliah tertentu yang memang didesain ya agak sulit lah ya, agak sulit yang tidak bisa dikerjakan mahasiswa itu dalam waktu 2 jam memang didesain oleh pusat ya. Jadi kalau untuk yang mata kuliah yang lain ya, karena juga banyak sekali korektor-korektor yang bertanya terus nih kepada saya, kepada PJW, kepada PJ itu kan, kok saya tidak dipakai lagi Pak, gitu kan, apa salah saya misalnya. Bukan salah, tapi memang ya tadi ya, karena tadi kuota kita sangat sudah turun jauh nih, dari 210 menjadi 80-an korektor di semester ini. Jadi mohon maaf ya kalau yang lain yang belum kita gunakan tenaganya untuk semester ini ya. Mungkin nanti di semester depan jika ada mata kuliahnya atau apa nanti bagaimana caranya lah ya. Yang mudah-mudahan mendapat juga menjadi korektor ya. Oke, ini untuk setiap korektor itu memeriksa maksimal ya. Kalau UAS THE itu maksimal 300 BJU ya. Pastikan kalau maksimal kan mentoknya 300, bisa kurang ya. Untuk maksimalnya 4 mata kuliah dan dibatasi hanya 4 mata kuliah. Kalau untuk UOTAP maksimal hanya 200 BJU untuk satu mata kuliah. Ya. Jadi kalau yang sudah mengoreksi kitab ya tidak lagi bisa untuk mengoreksi yang THE ya. Jadi karena tadi maksimalnya hanya 1 nih, kalau dapat berarti ya. Jadi tidak bisa lagi ke THE. Ya ada juga di sini ada surat pernyataan menjaga kerahasiaan berkas dan hasil pemeriksaan ujian uraian ya. Jadi nanti ada Bapak Ibu ada surat pernyataannya nanti sama seperti yang lalu, pokoknya teknisnya sama ya. Hanya nanti ini hanya pengulangan saja ya. Ya selanjutnya untuk honorarium korektor ini juga sama seperti yang lalu ya. Untuk BJU UTAP ini sekali bayar ya nantinya, sekali transfer itu 15.000 per BJU dipotong pajak ya artinya Bapak Ibu kita ini harus dipotong pajak nasional ya. Lalu yang untuk BJU THE itu ada 2 kali transfer ya karena ini temuan juga kemarin yang sebelumnya, jadi harus dipecah jadinya. Jadi honor koreksinya 10.000 per BJU, sedangkan fasilitas pendukung Bapak Ibu untuk mengoreksi ya itu 5.000 per BJU. Jadi sama ya, jadi sama yang lalu juga sudah 2 kali transfer, yang sekarang juga 2 kali transfer ya. Oke, korektor nanti mempelajari panduan untuk korektor ini, panduannya nanti ada, dan juga nanti Bapak Ibu untuk memantapkan Bapak Ibu mengoreksi, nanti Bapak Ibu bisa membaca ini ya, membaca perpustakaan digital UT. Kan kalau soal UT itu kan pasti nampak ya di atasnya itu nanti ada KB berapa, modul berapa ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal cari bahasanya. Semua materi yang ada yang disampaikan dalam soal ujian ini hampir semua ada di bahan ajar ya, kecuali penjelasannya. Tapi kalau untuk materi esensi materinya di bahan ajarnya. Jadi bagaimana cara
mengakses bahan ajarnya. Kalau Bapak Ibu lupa nanti akan kita sampaikan lagi nanti. Oke, selanjutnya wajib mengikuti penyamaan persepsi tentang pemeriksaan BGU ya yang dilaksanakan oleh UJT. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyamaan persepsi ini ya. Jadi kami kalau ISO pasti ditanya nih, yang ikut penyamaan persepsi mana, ya kan pasti diminta absennya kita. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ya. Jadi membantu kami, misalnya nanti ada pemeriksaan, audit, ya nanti ini bukti kami telah melaksanakan audit nih, korektor-korektor yang telah mengikuti. Dan yang tidak mengikuti juga nanti akan kita berikan videonya ya, biasanya kita berikan videonya, tolong diikuti panduan yang kita berikan. Kadang ada juga aturan-aturan baru ya, tapi kalau untuk yang sekarang namanya aturannya masih tetap yang lama nih. Tapi harap diikuti aturan yang sekarang lah pokoknya. Oke, kelengkapan dokumen ya, ini Bapak Ibu karena sudah lama, jadi tidak perlu lagi, cuman nanti teman-teman PJ ya, PJ Group nanti akan meminta lagi kepada Bapak Ibu, ya paling tidak nih, yang sering masalah adalah nomor rekening, ya nomor rekening Bapak Ibu biasanya, ya yang bermasalah biasanya ini. Jadi tolong nanti disampaikan lagi kepada para PJ nomor rekening dan NPWP-nya. Oh, ada juga nomor rekening, NPWP dan golongan nanti. Jadi teman-teman yang PJ nanti bisa melaporkan ke bagian keuangan. Jadi tinggal aja nanti copy paste itu bisa dalam nominatif. Jadi tolong Bapak Ibu lagi menyampaikan nomor rekening, golongan dan NPWP Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak Fahri, itu website-nya belum tampil. Oh. Nggak tampil, Pak Dian? Apakah sudah tampil? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah tampil. Oke, ya ini kembali tadi ya, yang penting ini tadi Bapak Ibu nanti minta yang update ya, nanti nomor rekeningnya, NPWP dan golongan ya. Jadi walaupun kami kan ada nih, tetap kami ada macam NPWP ada, cuman biar lebih mempermudah kami, ini nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan ke PJ grupnya, nomor rekening, golongan dan NPWP. Jadi kami lebih cepat dalam pembuatan nominatifnya. Ini untuk jadwal ya, jadwal pemeriksaan. Jadi ini ada UAS THE. Ya kalau di UPJJ, di UT Pontianak ya, di UT Pontianak ini kita memeriksa yang S1 ya, kalau yang S2 itu diambil alih oleh pusat ya, dan S3 juga diambil oleh pusat. Sedangkan UOTAP ini UT Pontianak dapat ya. Jadi kalau nanti UAS THE itu dimulai hari ini, Bapak Ibu ya, nanti dimulai hari ini sampai dengan tanggal 17 ya. Sedangkan UOTAP dimulai nanti tanggal 17 sampai 23 Januari. Ini informasi ini sudah kita sampaikan ke masing-masing grup ya melalui grup kemarin ya, kita sudah sampaikan. Cuman gini Bapak Ibu ya, ada beberapa mata kuliah ya yang mungkin akan bertambah nih karena ada mata kuliah yang belum masuk. Jadi kemungkinan besar mata kuliah itu akan masuk di tanggal 12 Januari. Ya, ada beberapa mata kuliah, tapi Bapak Ibu sudah boleh mulai sekarang gitu kan. Jadi tinggal tambah-tambah saja nanti. Mungkin di tanggal 12 Januari nanti baru bisa mencetak daftar nilainya ya. Jadi nanti daftar mahasiswa yang mengumpulkan nanti baru lengkap di tanggal 12 Januari. Karena kita ada beberapa mata kuliah ya
Tapi kalau mata kuliahnya kira-kira bedanya hanya 1-2 mahasiswa atau 10, itu kemungkinan besar sudah lengkap. Kan ada yang masih 0 ya. Ada yang masih 0, itu mata kuliahnya masih menunggu proses dari pusat. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai, tapi kita tunggu nanti untuk pencetakannya nanti di tanggal 12 ya, 12 Januari. Tapi Bapak Ibu sudah boleh mulai sekarang nih. Ya, jadi mulai sekarang nanti tinggal tanggal 12, tinggal melihat kekurangannya. Kalau sudah oke, boleh dicetak nanti dan diupload ya. Oke, selanjutnya juga ya. Ini untuk verifikasi nilai. Ini kita mulainya mulainya dari tanggal 18 sampai 25 ya. Jadi Bapak Ibu, kami tidak bisa memverifikasi yang tidak bisa melihat seperti berkas atau nilainya salah atau benar itu pada saat Bapak Ibu masih mengoreksi ini. Tapi baru bisa melihat atau menentukan, Pak, nilainya beda Pak antara yang di entry dengan yang ada di berkas. Nah, itu kami bisa melihatnya di tanggal 18 sampai 25 ini. Ya, jadi bukan kita tidak mau verifikasi langsung, memang diatur aplikasinya seperti ini. Jadi ada jedanya waktunya. Kalau untuk pembayaran yang pasti kita akan membayarkan setelah di tanggal 25 ini. Setelah semuanya oke, lalu kita bayarkan nanti. Ya, ini juga ya, nanti mungkin ya kalau biasanya ada temuan-temuan dari pusat itu kita akan hubungi langsung ke masing-masing korektor. Ya, mudah-mudahan tadi ya ada kasus-kasus, silakan dilaporkan kepada PJ-nya. Nanti PJ itu akan melapor ke saya nanti. Nanti saya kalau tidak bisa menjawab, saya akan laporkan ke pusat ya. Oke, ya untuk pemeriksaan PJU ini dilakukan secara online masih sama ya. Jadi nanti kalau UOTAP di webnya suo.ut.ac.id /UOBJU ya. Kalau untuk yang UOTAP. Sedangkan kalau untuk yang UAS THE strip pemeriksaan.ut.ac.id nanti akan kita juga kirimkan nih. Ya para PJ nanti tolong dikirimkan link ini lagi kepada korektor ya. Untuk masuknya ke THE, kalau yang PJ PAP silakan kirimkan link PAP ini ke grup TAP. Oke, kalau untuk username dan passwordnya nanti akan dikirim ke alamat email korektor ya. Tapi Bapak Ibu silakan dulu dicoba ya. Silakan dicoba menggunakan username dan password yang lama ya. Kemungkinan itu kemungkinan besar masih bisa. Tapi kalau nanti tidak bisa, silakan hubungi PJ-nya ya. Jadi silakan hubungi PJ-nya bahwa Bapak Ibu tidak bisa lagi membuka. Biasanya sih lupa ya, lupa usernya, lupa passwordnya. Kalau lupa silakan nanti hubungi PJ-nya. Nanti biar PJ nanti mengirimkan kembali username dan passwordnya ya. Tapi mudah-mudahan banyak yang ingat ya. Oke, nanti akan ada kiriman seperti ini ya, THE ya, take home exam. Jadi nanti akan dikirim ke Bapak Ibu, nanti mendapatkan nama pengguna, sandinya ya. Jadi oke. Ya di sini juga nih ya, memang dimerahkan koreksi BJU. Korektor hanya diperkenankan memeriksa BJU yang ada di aplikasi dan tidak diperkenankan memeriksa BJU di luar BJU yang ada di aplikasi. Jadi yang boleh Bapak Ibu koreksi adalah BJU yang tertera di dalam aplikasi. Kadang kan ada masalah tidak terbaca, Bapak Ibu ya. Mahasiswa mengirimkan, kita minta ke mahasiswa, atau kalau TAP ini mohon Bapak Ibu ya, apalagi kalau untuk yang TAP itu tolong konfirmasi ke kita. Karena kalau khusus TAP itu yang mengupload adalah UT ya. Baik UT Pontianak maupun UT yang ada di seluruh Indonesia. Jadi berkasnya itu pasti ada. Cuman tadi masalahnya mungkin
datanya korup ya, atau rusak, atau datanya tidak terbaca. Jadi tolong nanti dikonfirmasi kalau masalah tab ya. Sama juga kalau tadi yang BJU THE ya, kalau itu tidak diterangkan. Misalnya mahasiswa mengirim langsung ya, atau kami mengirimkan langsung kepada Bapak Ibu filenya gitu kan. Itu tidak berkenan Bapak Ibu mengoreksinya, tapi yang diperkenankan hanya yang di dalam aplikasi ya. Oke, ini tadi sama, kalau blank atau kosong ya, segera dikonfirmasi ya. Kalau misalnya ada tapi kosong, kan kalau tidak ada kan memang tidak ada sama sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang ada datanya tapi kok kita mau klik kok kosong barangnya itu kan. Oke, itu yang harus dilaporkan. Lalu apabila BJU tidak ada atau tidak sesuai identitas, maka koper atau tidak ada surat pernyataan, korektor tetap memeriksa BJU ya. Jadi kalau kopernya tidak ada, identitasnya tidak ada, surat pernyataannya tidak ada. Kalau identitasnya ini tidak sesuai pada koper ya. Kalau punya orang lain, misalnya namanya, kadang ini, Ibu, mungkin kode mata kuliahnya beda, gitu kan? Itu tetap diperiksa ya. Walaupun nanti misalnya namanya beda kan dikasih 0 ya, dikasih 0. Tapi kalau yang macam surat pernyataan atau identitasnya misalnya nggak ada, itu tetap diperiksa tapi diberi keterangan ya. Oh, tidak ada cover, tidak ada surat pernyataan. Kalau tadi identitasnya beda dengan ini, menggunakan identitas orang lain misalnya, kalau itu kan ketahuan nih kalau orang lain ya, berarti itu bisa saja dianggap memang bukan punya dia ya, itu kan bisa dinolkan. Tapi harus diberi keterangan ya, jangan sampai diberi 0 tapi tidak diberi keterangan ya. Ya, untuk plagiasi BJU sama persis dengan BJU yang lain maka diberi skor 0. Untuk BJU tersebut dengan menyebutkan di keterangan penilaian ya. Jadi Bapak Ibu tolong nanti disebutkan harus ada keterangannya nih ya. Dia sama dengan NIM yang mana misalnya kan, NIM A sama dengan NIM C gitu kan. Jadi harus ada keterangannya. Jadi nanti kalau mahasiswa komplain, kami tahu mahasiswa ini plagiat, samanya dengan NIM yang ini gitu ya. Jadi kami langsung bisa, jadi tidak lagi nanti harus menghubungi Bapak Ibu kan. Kadang kalau hanya plagiat tapi tidak dikasih keterangan ya terpaksa kita bolak-balik nantinya. Pusat ke kami ke Bapak Ibu ke kami lagi, kami ke pusat lagi gitu kan. Jadi tolong diberi keterangan yang sejelas-jelasnya lah. Paling tidak sekali menjawab kita bisa menjawab mahasiswa ya. Ini kita masuk ke dalam aplikasi ya, aplikasi pemeriksaan BJU, THE dan UOTAP. Jadi nanti tampilan Bapak Ibu masih seperti ini ya, atau tidak seperti ini. Misalnya kalau dia tampilannya staf ya, atau yang UOTAP ini tampilannya staf, Bapak Ibu harus memilih yang korektor. Tapi kalau sudah tampilannya masuk sebagai korektor, Bapak Ibu langsung saja login, masukkan ID-nya, tadi kan username-nya, lalu masukkan kata sandinya. Tapi kalau tadi masuk sebagai staff, harus dicari di sini ada korektor namanya, ya. Jadi harus klik yang korektor. Kalau Bapak Ibu masuk sebagai staff, nanti beda nanti ID-nya dan password-nya. Jadi tidak akan ketemu. Jadi harus disesuaikan sebagai korektor di sini ya. Oke, ini sebagai korektor juga. Oke, setelah masukkan ID, masukkan kata sandi, Bapak Ibu bisa nanti klik ya, masuk ya. Oke, nanti pada saat ini ya, nanti akan tampil seperti ini. Nanti Bapak Ibu diminta untuk unduh template surat pernyataan ya. Jadi nanti ada 2 yang Bapak Ibu upload ya, ada template surat pernyataan yang nanti Bapak Ibu tanda tangan juga ya.
lalu ada berkas penilaiannya. Jadi dua itu yang harus Bapak Ibu upload. Makanya kami menagih kan tiap kami tagih pasti kami tampilkan ini yang belum upload nilai, yang ini yang belum upload berkas penilaian, berkas surat pernyataan ya. Jadi ada dua yang harus diupload ya. Oke, ini bentuknya nanti. Ya ini Bapak Ibu nanti silakan nanti ya. Kalau macam nama dan situasi ini kan akan otomatis ya, karena data Bapak Ibu sudah ada di kita nih. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan pekerjaannya, alamat lengkapnya, lalu tanda tangan korektornya di sini ya. Ini bisa tanda tangannya bisa digital ya, atau yang tanda tangan scan Bapak copy paste saja ke situ ya, dijadikan PDF. Yang pasti untuk mengupload itu bentuknya harus PDF ya. Oke, setelah nanti Bapak Ibu upload, kan kalau Ibu upload nanti akan tampil nih ya. Akan tampil di sini nih barangnya. Ya, barangnya nanti kan kalau diupload kan pasti gini ya. Klik yang plus, nanti akan mengambil surat pernyataannya, nanti setelah diupload nanti akan tampil di sini. Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Jadi tinggal diklik saja nanti. Lihat benar nggak nih berkas yang sudah saya upload. Oke, ya nanti kalau salah ya tinggal dihapus dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk mengupload ulang itu syaratnya harus dihapus dulu ya. Kalau Bapak Ibu timpa itu tidak akan bisa dia. Jadi dihapus dulu baru nanti diupload ulang. Oke, di sini ya pada aplikasi THE terdapat beberapa menu yang dapat diakses korektor. Di antaranya adalah daftar pendukung, informasi pendukung, koreksi THE, dan rekap nih. Jadi Bapak Ibu banyaknya di sini nih. Terpentingnya di sini ya. Terpentingnya. Jadi nanti akan tampil ini semua di sini. Nanti ada yang untuk unduh naskah ya. Kalau naskah dan pedoman ya, pedoman penilaian tidak perlu lagi diunduh, tapi di dalam unduh naskah dan pedoman penilaian ini ada daftar mahasiswa atau rekap nilainya ya, atau rekap nilainya yang Bapak Ibu nanti unduh ya. Jadi Bapak Ibu tinggal satu saja nih yang diunduh. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bertanya lagi kok enggak ada naskahnya, tidak ada pedomannya ya. Yang ada hanya penilaian. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja penilaian ya, nanti baru melakukan entry ya. Oke, ini nanti bentuknya ini Bapak Ibu ya. Unduh daftar penilaian, nanti ini daftar nilainya. Penilaiannya. Ya, ini kalau untuk mata kuliah A, mata kuliah B. Kalau ada tiga, kalau satu hanya satu yang tampil. Ya, jadi yang daftar penilaian ini aja yang Bapak Ibu download. Nanti akan tampilnya seperti ini nih ya. Oke ya, biasanya kalau tidak tampil, hanya tampil ini ya, tolong nanti digeser-geser garisnya ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau garisnya digeser dia akan muncul nih tabelnya. Kadang kan tidak muncul waktu kita download, kok tabelnya tidak ada nih ya, daftar namanya tidak ada gitu kan. Kita bisa juga nanti ditanyakan dulu ke PJ-nya apakah benar tidak ada atau ada nih ya. Kadang kan kita sudah daftarkan, kadang kita mendaftarkan Bapak Ibu itu dalam beberapa mata kuliah. Jadi sebagai cadangan, kalau nggak bisa ini kita letakkan ini ya, kalau nggak bisa ini kita letakkan yang ini misalnya ya. Kalau yang mata awalnya bisa, jadi yang kedua itu kami batalkan nantinya. Jadi tidak ada mahasiswanya. Jadi kami hanya mencari alternatif nih, Bapak Ibu, karena kalau satu-satu kami daftarkan, nanti ditolak pusat, daftar lagi, minta lagi persetujuan dari Pusdian ke fakultas, balik lagi gitu kan. Jadi terlalu lama, jadi didaftarkan dulu beberapa mata kuliah, nanti sudah oke, ya baru yang kalau yang utamanya oke, jadi yang lainnya batal gitu kan. Kalau utamanya tidak setuju, alternatif yang keduanya yang kami daftarkan Bapak Ibu. Oke, daftar
penilaian ini dalam bentuk Word ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kan ini yang Bapak Ibu untuk isi nih ya, diketik ya, diketik atau ditulis tangan ya. Tapi kalau enaknya sih pakai ketik gitu ya. Tapi nanti kalau untuk hasil akhirnya itu wajib PDF ya. Jadi yang pertama kita keluarkan Word agar Bapak Ibu bisa edit. Tapi nanti yang untuk diupload Bapak Ibu adalah berbentuk PDF ya. Oke, ini kalau untuk yang tadi ya nih untuk entry nilai BGU ya. Kalau untuk entry nilai BGU sama ya, tampilannya seperti ini. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tinggal saja nanti ya, ini daftar mahasiswanya ya. Ini BGU yang akan dikoreksi ini. Ini jumlah mahasiswanya. Ya, ini masih juga banyak nih. Ada beberapa lah ya korektor yang masih terpaku di halaman pertama nih kan. Masih terpaku di halaman pertama. Ternyata kan itu masih ada halaman-halaman berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus lihat ya. Oh, dari 205 nih. Oh, berarti ada memang 205 daftar nama nih ya. Jadi ada daftar nama 125, bukan hanya 10 atau 20 gitu ya. Atau 5 misalnya yang tampil. Jadi harus dilihat ya. Harus dilihat jumlah daftar namanya. Oke, ya selanjutnya kalau untuk ini ya, di sini kalau Bapak Ibu ingin melihat nih ya, ini untuk melihat BGU-nya, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja yang hijau ini ya, yang hijau ini diklik. Lalu kalau untuk mendownload BGU mahasiswa itu Bapak Ibu bisa klik yang warna biru, ya, yang awan ini ya. Ya ini juga tadi misalnya kalau kita melihat BGU ya. Ya kalau Bapak Ibu yang karena udah pengalaman semua, jadi mudah-mudahan tidak ada lagi nanya pedoman mana, soal mana gitu kan. Ya ini di sebelah kiri ini kan jawaban mahasiswa ya. Jadi Bapak Ibu harus dicek namanya sama enggak nih. Kalau sama berarti oke ya. Kalau berbeda artinya mereka salah upload ya. Jadi kalau salah upload ya silakan tadi diberi angka 0. Tapi kalau misalnya tadi kan tidak ada bukunya atau tidak ada pernyataannya, tetap dikoreksi tapi harus diberi keterangan ya. Oke. Ini ya. Jadi ini ada pedoman. Kalau Bapak Ibu ingin lihat pedoman, klik yang pedomannya. Kalau bingung kan soalnya apa sih gitu kan, Bapak Ibu tinggal lihat soalnya ya. Oke, ini sama ya. Harus lihat sama. Oh, ternyata sama nih mata kuliah nih. Kalau misalnya berbeda, silakan laporkan ke kami ya. Laporkan ke kami mata pedoman dan mata kuliahnya berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga nih Bapak Ibu. Yang jadi kasus kita juga kemarin ini. Ini. Kadang masih ini kan ada 5 halaman ya Bapak Ibu ya. Biasanya mahasiswa karena tadi baru belajar nge-scan gitu ya. Ternyata di halaman pertama benar, halaman 2 benar pernyataan. Di halaman ketiganya kosong, halaman keempatnya kosong. Oh ternyata di halaman kelimanya ada ya. Jadi Bapak Ibu wajib mengecek halaman 1 sampai 5-nya. Ya, jangan sampai nanti memberi nilai, oh tidak ada jawaban. Ternyata dicek ada jawabannya di halaman terakhir ya. Jadi tolong dicek ini per halamannya, semua halaman dicek. Karena kemarin juga waktu kita nge-scan atau kita mengupload ulang BGU mahasiswa itu ada seperti itu. Ya, jadi itu makanya kita harus melihat semua halaman baru melakukan penilaian. Jangan divonis dulu karena dia halaman ketiganya kosong, kok hanya cover gitu kan, kok hanya pernyataan. Jawabannya halaman ini tidak ada nih. Oh, rupanya di halaman terakhir ya. Ya ini juga ya sama dengan yang pedoman atau soal, ini juga ada halamannya. Jadi harus dilihat sampai habis. Ya ini kegunaannya ya Bapak Ibu, kalau tulisannya kecil kan di sini ada zoom nih.
ya untuk memperbesar atau kebesaran tulisannya kita kecilkan ya, ada di sini. Jadi silakan mau diperbesar atau diperkecil, ini fasilitas yang digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam mengoreksi. Ya di sini ada ini ya, tinggal Bapak Ibu ya sorot aja apa diklik dan diturunkan ya, atau nanti bisa diklik yang ini ya. Oke, ini bentuk penilaian THE dan TMK. Bapak Ibu kan juga ada yang TMK ya. Tapi kalau yang THE ini sama ya, sama persis dengan yang lalu. Bapak Ibu harus mengentrikan per soal nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya ya. Ada juga hanya 1, 2 atau 1, 2, 3 ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memasukkan nilai ya, biar ingat lagi, nanti tinggal klik aja tanda strip ini ya, tanda strip yang ada di score entry ini, diklik aja, nanti akan muncul tampilan ini ya. Jadi diklik, lalu nanti kalau sudah diisi langsung Bapak Ibu klik simpan ya, nanti akan muncul nilainya di sini total ya, score entry ya, skor yang Bapak Ibu entry ya. Kalau untuk skor konversi, Bapak Ibu tidak perlu dipikirkan ya. Jadi Bapak Ibu hanya berfokus saja ke skor entry ya. Jadi fokus saja di sini. Nanti berkas nilainya juga mengacu pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Sesuai contoh yang ini ya. Ini kebetulan contohnya seperti ini. Jadi nanti kan ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Skor entry, skor terakhirnya totalnya 35. Jadi Bapak Ibu jangan terpatok ini ya. Kan karena ini maksimalnya nanti mungkin aja nanti ada skor yang lebih dari 200 misalnya kan. Atau ada yang kurang memang dari 50. Atau skornya hanya 40. Tapi nanti skor entry-nya akan mengkonversi sampai dengan 100 ya. Jadi Bapak Ibu hanya lihat skor ini ya. Jadi skor konversinya diabaikan. Ya, pastikan nilai diisi setiap butir ya pada lengkap ya. Jadi harus ada. Kalau 0 diketik 0, jangan sampai Bapak Ibu kosongkan. Ya. Gini juga kalau yang tadi ada yang diunggah kok punya orang lain misalnya kan namanya nama orang lain. Itu tetap Bapak Ibu entry ya, 0 ya, jangan dikosongkan, jangan hanya strip ya, tapi tetap diberi nilai 0000 plagiat gitu kan, sama dengan NIM ini ya. Oke, ini kalau untuk memberikan keterangan hampir sama dengan tadi skor entry. Ya, lanjutkan. Tadi sama ya dengan keterangan. Ini sama dengan mengentry nilai tadi. Bapak Ibu tinggal klik yang tanda strip ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya tadi keterangannya apa ya? Kan kalau yang di bawah 30 juga itu wajib diberikan keterangan ya. Kalau mau semuanya Bapak Ibu berikan keterangan lebih aman lagi gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang kan kalau syarat kita itu hanya yang di bawah 30, yang tadi plagiat atau yang sama atau yang tidak itu ya, apa ya, yang tidak ada identitas yang diberikan keterangan ya. Tapi ada juga korektor yang rajin semuanya diberi keterangan ya. Jadi nyaman kita melacaknya kalau mahasiswa komplain, oh ini jawabannya ini ya. Jadi kalau sudah diberi keterangan silakan nanti diklik simpan ya. Ini korektor diharapkan mengisi alasan tadi. Oke, ya segera menginformasikan ke UIDJ ya jika menemukan pedoman skor tidak sesuai yang tadi. Misalnya soalnya beda, soalnya kurang, atau soalnya ini beda mata kuliah misalnya. Kan ada juga ya beda mata kuliah A kok pedoman skornya B gitu ya.
Oke, ada juga yang tadi nih ya, yang di awal-awal BJU core up ya atau kosong. Jadi ini juga harus diberi kolom keterangan, tapi dilaporkan dulu ya, dilaporkan dulu ke kita cek, nanti kita laporkan ke pusat. Nanti apakah pusat yang membetulkannya dulu, kalau memang tidak bisa betul ya silakan dikoreksi apa adanya, tapi diberi keterangan ya. Oke, ini tadi juga sudah ada kita sampaikan kalau plagiasi maka diberi skor 0 dan diberi keterangan plagiasi dengan identitas NIM plus nama yang sama dengan BJU tersebut ya. Ya ini kalau untuk THI ini sebenarnya kalau dia sama persis itu sudah dinyatakan pasti plagiasi Bapak Ibu ya. Karena kan kalau THI ini kan berbentuk plagiasi ya. Kalau yang agak sulit kita yang ilmu pasti ya Bapak Ibu ya. Yang membedakan hanya kata awal dan akhirnya mungkin ya. Tapi kalau untuk yang teori-teori itu kan mereka harus menjelaskan dengan perkataan mereka masing-masing nih, ya menjelaskannya. Tapi kalau hampir sama, titik komanya sama itu sudah dipastikan mereka itu plagiasi ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan ini beri aja lah nilai sebenar-benarnya gitu kan. Jadi kami tidak akan mengintervensi Bapak Ibu, oh nilai ini harus bagus, tidak. Tapi memang kami memberikan 100% kepercayaan kepada Bapak Ibu, nilai mahasiswa kami apa adanya ya. Kalau memang tinggi, tinggi. Kalau rendah, ya rendah nilainya. Jadi tidak ada kami memaksakan harus tinggi, harus rendah. Oh, mahasiswa ini harus tinggi, rendah. Ya. Jadi semuanya dibalikan kepada Bapak Ibu ya. Oke, ini juga yang ada isi BJU yang juga tidak sesuai dengan pedoman setoran, diberi nilai padanya dan mengisi alasan di kolom keterangan ya. Jadi kalau LJU yang juga tidak sesuai mata kuliahnya atau tidak sesuai, hanya BJU kosong, kan kadang ada juga yang kosong ya Bapak Ibu ya. Itu juga Bapak Ibu harus diberi nilai ya. Dianggap Bapak Ibu ngoreksi. Tetap kami bayar ini Bapak Ibu. Ya, jadi itu tetap dianggap Bapak Ibu ngoreksi dan wajib diberi nilai 0 ya. Paling tidak 0 harus 0 ya. Kalau kosong ya. Ya BJI berisikan naskah soal saja. Ini juga nih kadang yang diuploadnya hanya naskah soal ya. Mahasiswa karena tidak lagi yang penting udah upload tidak dicek lagi ternyata yang diupload salah, padahal kami sudah memberi kesempatan mahasiswa dapat melihat lagi apa yang mereka upload ya. Jadi ya ini memang kesalahan mahasiswanya biasanya. Oke, ini tadi yang sudah saya sampaikan, wajib memberikan alasan ya. Kalau tadi skornya kurang dari 30 nih, maka wajib mengisi alasan pemberian skor pada kolom keterangan ya. Selain yang tadi plagiat dan yang ini nih di atas nih ya, harus diberi keterangan juga. Ya apabila tidak ada cover atau surat pernyataan, maka korektor tetap memeriksa BJU ya. Ini tadi ditekankan lagi nih 2 kali nih ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi nanya lagi nih ya. Kalau tidak ada cover bagaimana Pak? Kalau tidak ada surat pernyataan bagaimana? Tetap dikoreksi tapi diberi keterangan ya. Oke, kalau untuk nah ini ya tadi kan THI ini kalau untuk penilaiannya tetap sama ya, baik TAP dengan THI. Tapi kalau untuk prosesnya, proses akhir penilaian TAP yang agak beda ya Bapak Ibu ya. Yang korektor TAP nanti makanya antara korektor 1 dan korektor 2 itu nanti akan berkomunikasi nih. Misalnya ada perbedaan skor ya. Di sini selisih skor dengan pasangan korektor misalnya ya, contohnya. Nanti misalnya Bapak Ibu yang korektor 1 memberi nilai 80. Ternyata korektor 2 memberi nilai 60. Itu kan jauh nih. Ya, perbedaannya nanti akan ada pemberitahuan skornya lebih dari 10. Kita tahu kalau untuk yang eksak dasarnya ini eksak atau eksakta ya. Jadi ya perbedaannya, tapi nanti Bapak Ibu waktu mengoreksi itu nanti akan nampak diberi keterangannya. Ya, jadi kalau dia lebih dari sekian,
Nanti ini aplikasi ada memberitahukan. Jadi nanti silakan hubungi pasangan korektornya. Misalnya ini kalau contohnya ini ya, nanti ada nomor HP-nya ya. Jadi silakan berkomunikasi. Nanti mana nih letak perbedaannya nih ya. Ya mungkin yang jauh sekali yang mana gitu kan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti antara korektor dikomunikasikan. Ya setelah Bapak Ibu selesai koreksi ya, kan Bapak Ibu harus mengupload berkas nilai kan, berkas nilai. Jadi tanda tangan ini boleh yang digital yang pakai barcode, boleh yang scan. Bapak Ibu foto, masukkan, tempel, jadikan PDF, atau yang Bapak Ibu print dulu ya, baru ditanda-tangan asli di scan. Jadi pokoknya yang kami tahu hasilnya adalah PDF nantinya dan sudah ada tanda tangan Bapak Ibu ya. Mau apapun caranya, yang penting ada tanda tangan, baik barcode, tanda tangan foto atau tanda tangan asli di scan, silahkan ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah berbentuk PDF. Oke, ya untuk unggah ya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah dijadikan PDF ya, nanti di sini di menu tadi kan ada unggah daftar penilaian ya. Jadi kalau misalnya ada SAT 1 misalnya yang itu mata kuliah, klik aja yang satu berarti kan. Tapi kalau ada 2 mata kuliah berarti Bapak Ibu harus klik salah satu dulu nih. Mata kuliah mana dulu yang mau diupload ya. Jadi tinggal Bapak Ibu klik ya mata kuliahnya, nanti ditambahkan ya, lalu nanti Bapak Ibu cari filenya, nanti open ya, tinggal nanti masukkan ya. Oke. Ini selanjutnya pastikan kesesuaian daftar penilaian dengan skor yang di entry. Nah, ini juga nih Bapak Ibu. Ya harus sama ya Bapak Ibu ya. Antara skor entry, skor yang Bapak entry di aplikasi yang di awal tadi, harus sama dengan skor yang Bapak ini ya. Jadi tadi bukan skor konversi Bapak Ibu ya, pokoknya skor entry ya. Jadi Bapak Ibu skor konversi jangan digunakan. Bapak yang kami lihat adalah skor konversi mau bunyi 200 nanti kan 300, pokoknya sesuaikan dengan pedoman ya. Jadi sesuaikan dengan pedoman, ini yang akan kita lihat ya. Jadi kalau yang ini bukan 1 sampai 100 ya, tapi ya memang nanti sudah ada pedomannya masing-masing. Ini yang PJW juga ya, jangan bingung ya. Jangan sampai nanti kok nilainya lebih dari 100. Ya memang pedomannya bisa saja lebih dari 100, kurang dari 50 ya. Jadi jangan bingung, nanti kan kita hanya melihat nanti skor entry-nya. Kalau mau memastikan nanti lihat konversinya lebih tidak dari 100. Kalau lebih dari 100 berarti salah kan konversi. Tapi kan yang kita lihat ini dulu nih ya. Oke, bukti secara soft file bahwa korektor telah melakukan pemeriksaan atas ini ya. Jadi ini adalah bukti ya. Pak, bisa nggak Pak? Gini kan banyak tutor nanya nih. Kami juga pinginnya seperti itu, tapi ada alasan ini bertanya, kok nggak bisa di-download Pak Excel-nya gitu kan? Yang bisa di-download adalah hasil akhir gitu kan. Ya ini kita nggak tahu alasan pusat, tapi di sini diminta memang Bapak Ibu ketelitiannya di situ ya nanti ya. Di ketelitian ini diminta, yang dinilai adalah ketelitian Bapak Ibu dalam memberikan penilaian ini. Ya, jadi memang dibuat pusat itu tidak otomatis bisa di-download Excel-nya. Tapi yang di-download Excel-nya hanya skor akhir ya. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau memberikan skornya per ini masing-masing ya. Ya, dia memang lebih berat dibandingkan TMK kan, tapi kan honornya lebih besar 2 kali lipat daripada TMK ini. Jadi ya Bapak Ibu ya lebih berat di THI inilah ya pengerjaannya. Oke, kalau untuk penjelasannya di sini terima kasih. Komunikasi yang baik menghasilkan kualitas kerja yang optimal ya.
Jadi ini ada Bapak Ibu satu lagi ya yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu tadi tentang ini bahan ajar digital misalnya. Ya, bahan ajar digital. Ya, bahan ajar digital ini Bapak Ibu nanti bisa masuk ke pustaka.ut.ac.id ini. Ya, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke pustaka ini. Nanti bisa langsung aja di sini ya, klik atau nanti masuk aja nih ruang baca virtual ya. Ruang baca virtual. Oke. Sama sih. Oke, nanti ini ya, dilihat Bapak Ibu tinggal klik yang kaca pembesarnya ya. Set ini ya, set. Nanti Bapak Ibu tinggal klikkan kode mata kuliahnya, ketikkan kode mata kuliah misalnya EGMA 4116 ya. Oke. Kita lihat di sini, ada nih manajemen ya. Manajemen. Oke, kita klik aja bukunya. Nanti pilih bagian full text, Bapak Ibu ya. Pilihan bagian full text. Lalu nanti isikan namanya, username-nya mahasiswa ya. Ini mahasiswa. Password-nya UT peduli. Peduli. UT peduli. Nah, kan lalu masukkan captcha-nya. Hasil dari penambahannya ini kebetulan 4/5. Tapi nanti Bapak Ibu lihat yang di tempatnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Yang di sini nanti akan tampil ya Bapak Ibu ya. Akan tampil bahan ajarnya. Oke, bahan ajarnya nanti Bapak Ibu kan nanti pedoman soal itu biasanya di pojok atas itu ada KB berapa, modul berapa. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat, oh soal ini ada di bagian ini, misalnya kan modul 9. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja modul 9 nanti kan ada KB-nya, KB berapa nanti dilihat, Bapak Ibu tinggal lihat aja nih. Ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau di kampusnya masing-masing ada referensi, mau referensi, sebenarnya bisa juga membaca dari modul UT ini Bapak Ibu ya. Jadi dilihat aja nanti materinya ini agar Bapak Ibu lebih mudah dalam mengoreksi ya. Sangat yang teori-teori itu kalau sudah Bapak Ibu cocokkan dengan teorinya, gampang sekali nanti mengoreksi ini ya, mengoreksi tugas UT itu. Oh, jawabannya harusnya ini kan. Tinggal nanti kan tinggal kemampuan Bapak Ibu lah kan nanti contoh-contohnya yang sesuai seperti apa kan. Kalau di buku ini kan mungkin contohnya terbatas, tapi kalau yang mereka yang diminta untuk pendapat sendiri kan itu kan ya Bapak Ibu lah yang bisa menilai dengan kapasitasnya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu tentang Suaranya mute, Pak. Suaranya. Pak Fahri suaranya ke mute, Pak. oh ya. Oke Bapak Ibu. Saya rasa sih udah paham semua nih. Oke, ada yang tangan. Ibu Meta ini ya. Meta Kartika. Assalamualaikum Pak Fahri. Ya, pertanyaan saya Pak, kejadian di yang semester lalu itu saya kan download yang untuk daftar penilaiannya tidak ada nama mahasiswanya Pak.
Nah, sampai saya koreksi juga nggak ada mahasiswanya, jadi saya ngikutin aja apa sesuai dengan yang di daftar itu kan Pak 1, 2, 3. Tapi ternyata juga tetap ada apa missing gitu ya Pak ya. Udah saya input manual, ternyata minta, oh ternyata saya salah karena udah di dekat Bu, kenapa nggak bilang? Akhirnya suruh download ulang dan saya menyocokkan kembali. Nah tadi barusan saya cek, kejadiannya gitu lagi Pak. Di daftar penilaian saya itu nama mahasiswanya tuh hanya ada di nama yang pertama di setiap lembar halamannya. Yang ke bawahnya nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya lihat saya matematika ekonomi, saya coba langsung search pustakanya, pustaka matematika 1 dan 2-nya masih belum bisa diakses. Itu aja sih Pak Fahri. Terima kasih. Tadi kode mata kuliahnya bisa nama Bu di sini Bu ya. Oke. Ya kali ini Bu ya, nanti tolong misalnya ada yang terpotong tadi kan kata Ibu ya. Daftar nilainya nanti dilaporkan dulu Bu, biar kita cek dulu. Kadang di laptop Bapak Ibu itu tidak terbaca, di laptop kami terbaca. Nanti kalau memang di laptop kami terbaca, kami kirim ulang ke Ibu melalui WA itu. WA ya nantinya. Jadi biar kami cek dulu kan, takutnya di tempat Ibu kok daftarnya mahasiswanya enggak ada, tapi ininya apa nih judulnya ada itu kan. Iya, dia ada nama mahasiswanya hanya di apa yang urutan pertama di setiap halaman saja itu. Saat ini juga demikian. Jadi saya ingat kejadian semester lalu, khawatirnya kita kopas-kopas, lalu tetap akhirnya disuruh download ulang, nyesuaiin lagi gitu kan, disuruh ngecek ulang lagi gitu Pak. Iya. Mohon dicek. Ya mungkin gini Bu, kalau tadi kan saya ini ya, tadi saya informasikan di awal, mungkin waktu untuk mendownloadnya nanti di tanggal ini Bu ya, tanggal 12 kalau untuk semuanya nantinya. Ya, karena ada beberapa mata kuliah ini baru dimasukkan, tapi hampir semua mata kuliah sudah ada nih, sudah lengkap. Ya, tapi kalau untuk memastikan lagi nanti itu di tanggal 12 nanti Bu. Karena masih ada yang harus dimasukkan lagi, ada beberapa mata kuliah yang mahasiswanya kosong. Masih ada proses transfer data ya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Dilaporkan aja Bu ya. Iya Pak, ya siap. Oke, nanti kita lihat dari sini. Pak Fahri, Assalamualaikum. Pak Tamit. Waalaikumsalam Pak Tamit. Ini Pak Fahri, kan kalau lihat di agrup itu kan mulai tanggal 17 ya untuk tetap ya. Iya, 17 tetap. Mulai tanggal 23. Nah, apa sudah boleh misalnya mengisi berita acara ya sebelum tanggal 17? Kalau tetap belum bisa namanya Pak, karena kita masih ada ujian di tanggal 15. Ya, oke, sesuai tanggal lah gitu ya. Itu baru bisa diproses di tanggal 17-nya. Iya. Nah, kalau masalah lain itu seperti yang dulu kan ada yang tak ada, tapi setelah beberapa hari saya lapor ke Pak Fahri sendiri waktu baru muncul kan. Iya. Yang DGO-nya kosong gitu, tapi ternyata dia salah kirim kan gitu ya. Iya, kalau salah kirim mungkin ya dilangsung aja ini. Kalau tetap lapor Pak ya. Iya, tetap lapor. Lapor ke kita, takutnya dari UT mana salah upload itu dia. Ternyata punya orang lain. Kalau yang ini kan dia BGU-nya itu kita pegang Pak. Kalau yang itu staff. Kalau yang THE itu dipegang mahasiswanya masing-masing. Ya, terima kasih Pak Fahri. Ini daftar hadirnya tidak ada Pak Fahri ya? Ya? Belum Pak, belum. Belum bisa dilihat nantinya. Oh iya, masih lah ya. Tanggal 17 baru bisa ya. Masih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Pak Dodi. Alhamdulillah sehat Pak Fahri. Sehat Pak. Alhamdulillah sudah diajak bergabung kembali bekerja sama. Pak Fahri. Ya Pak. Terima kasih sudah diajak bergabung kembali sebagai korektor. Saya mau apa aja Pak Fahri, memastikan saja pada prinsip pokoknya kan seperti yang kemarin-kemarin saja ya Pak Fahri ya, nggak ada perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan atau tambahan untuk kami korektor. Tidak ada kita. Itu saja Pak Fahri, terima kasih. Menekan kasus-kasus kita aja Pak. Ya Pak.
Cuman penekanan yang di kasus-kasus yang kita dapatkan kemarin aja, gitu kan. Oke, siap. Tapi pola kerja sama, ya. Sama. Oke, Bu. Terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu yang lain, silakan. Saya yakin cukup Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau ada masalah silakan. Kalau Bapak Ibu masing-masing sudah ada PJ grupnya ya. Jadi kalau ada masalah tetap hubungi PJ grupnya ya. Oke, saya kasih kesempatan satu penanya lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan sudah jelas semua. Insya Allah Pak Fahri. Insya Oke Allah. Pak ya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah jelas semua dan koreksi yang kita ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan lancar ya, saling koordinasi. Yang penting kita saling koordinasi. Dan juga Bapak Ibu jangan pernah bosan misalnya kalau kami menghubungi Bapak Ibu ya. Mungkin dalam WA kan kalau kita ngomong mungkin biasa, tapi kalau dalam WA kan kalau bahasanya ya kalau kita lagi senang mungkin nampaknya itu biasa. Mungkin kalau lagi suasana hati yang tidak enak mungkin WA itu nampaknya seperti apa gitu kan. Yang mudah-mudahan ya karena kami di sini juga tugas ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dalam keadaan senang semua itu karena kita juga saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ditagih kami juga ditagih oleh pusatnya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu ya. Selamat bekerja. Terima kasih semuanya telah hadir. Oke. Ya, telah hadir semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi. Mungkin di sini tidak ada lagi Ibu Direktur yang mungkin sudah naik pesawat nih. Jadi langsung saya tutup aja dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri. Pak Fahri. Link itu. Izin lipu, Bapak Ibu.